Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang gak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang bersisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet, digarisbawahi. Ribet, gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangikanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Hai Rek, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu seharusnya ini episode 241 ya. Tapi kemarin hilang. Jadi balik lagi lah ke episode 240. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kenapa episode 240 hilang? Gak tahu kenapa, karena aku sekarang udah pindah hosting. Karena yang hosting lama itu anjay banget lah kayak gitu. Jadinya aku harus ngulang lagi. Tapi tenang aja, untuk di episode 240 nanti ceritanya kita cerita beda. Yang cerita kemarin kita nanti bacain di episode sekian gitu ya, biar gak jenuh gitu. Terus sebelum aku mau ngebacain cerita horor nih, aku pengen ngenalin ke teman-teman semua. Aku beberapa hari baru kemarin itu aku ketemu sama podcaster masih muda banget. Dia kuliah di Semarang. Nama podcastnya itu sebenarnya hampir merepet-repet sih sama podcast aku. Bisa dicari ya, namanya podcast Kisah Lelembut gitu. Aku sih nggak pernah mempermasalahkan bahwa podcastnya dia itu hampir sama dengan nama podcastku, nggak apa-apa lah ya, namanya juga berkarya. Nah, podcastnya ini juga podcast horor nih, menceritakan tentang pengalaman horor. Nah, yang ngelola ini yang aku bikin salut. Yang jadi hostnya adalah seorang mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra yang saat ini tengah menempuh studi di salah satu PTS di Semarang. Salut aku. Jadi dia tuh seorang disabilitas tunanetra nih ya. Tunanetra yang kita tahu kalau tunanetra itu gak bisa ngelihat dunia, indahnya dunia ya. Tapi dia tuh masih semangat untuk bikin konten, berkarya, semangat untuk di dunia pendidikan.
semangat untuk membanggain orang tuanya juga. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian suka banget dengan horor-horor juga, kalian bisa langsung aja mampir ke podcastnya dia, podcastnya Mas Ainul, namanya podcast Kisah Lelembut. Jangan lupa didengerin nih. Kalau kalian punya cerita horor, jangan lupa juga kirim-kirim cerita ya. Suatu saat aku pengen ketemu nih sama Mas Ainul. Ya, langsung pokoknya mampir. Jangan lupa di subscribe juga di Noise atau di follow di Spotify. Gitu guys. Jadi langsung aja kita bacain cerita horor ya. Karena episode kali ini aku gak mau pakai backsound, karena yang kemarin gue diprotes banyak orang backsoundnya kegedean. Ya maklum udah gak ada editor lagi, jadi ngedit sendiri. Ngeditnya ala kadarnya gitu. Dan ini ternyata udah banyak yang cerita masuk di DM. Bulan April lagi 2022, belum aku baca coy ceritanya. Jadi langsung aja kita bacain. Cerita pertama ini datang dari Yoga. Judulnya adalah apa nih? Diganggu arwah Om yang penasaran. Dia ngirimnya tanggal 14 April 2022. Udah setahun yang lalu ya. Oke. Mana nih? Perkenalkan, nama saya Yoga Andika. Saya berasal dari Sumatera Utara. Lebih tepatnya di suatu kota yang bernama Rantau Prapat. Jadi kejadian mistis ini saya alami belum lama dan lebih tepatnya setelah hari raya tahun lalu. Jadi ceritanya begini. Setelah 3 minggu hari raya Idul Fitri, nenek saya masuk rumah sakit dan diharuskan rawat inap. Jadi saya dan sepupu saya yang menjaga nenek di rumah sakit. Cerita horornya justru bukan saat saya menjaga nenek saya di rumah sakit, tetapi justru saya alami di rumah saya. Jadi nenek saya ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama laki-laki dan anak ketiga itu perempuan. Jadi pada saat nenek saya dirawat di rumah sakit, sudah 5 hari anak pertama yang laki-laki ini belum datang menjenguk. Padahal rumahnya yang paling dekat, dan sedangkan yang menjaga nenek saya anak ketiga perempuan. Jadi biar lebih jelasnya, saya ini di kota ini tuh merantau menempuh pendidikan. Jadi saya menumpang di rumah nenek. Nenek dijaga sama ibu yang anak ketiga. Sedangkan ibu saya tinggal di salah satu kota yang ada di Riau. Gimana nih? Oke. Singkat ceritanya ya aku jelasin. Jadi yang ngejaga neneknya ini bulenya ya, tantenya si Yoga, sedangkan mamahnya itu lagi ada di Riau. Jadi anak 1 dan ketiga lah yang paling dekat dengan rumah nenek saya. Pada saat nenek saya masuk rumah sakit, ibu saya yang jauh sudah datang untuk menjenguk. Sedangkan anak yang pertama dari nenek saya itu tidak ada kabar. Lalu dicari ke rumahnya, dan rumahnya itu tertutup rapat. Kejadian ini saya alami pada saat hari kedua nenek saya masuk rumah sakit. Karena ibu saya menjaga nenek di rumah sakit, jadi saya di rumah hanya berempat dengan sepupu saya. Saya itu tipe orang yang tidak bisa tidur cepat. Ya sudah terbiasa begadang lah. Jadi pada saat saya tidak bisa tidur, itu saya mengalami gangguan yang berupa suara dan bunyi. Tapi saya tidak melihat sosok. Saya gambarkan dulu ya kak, Dena rumah saya. Jadi di rumah saya itu punya garasi yang pintunya itu pintu besi lipat, yang sering digunakan pada bangunan tahun 2000-an. Dan di sebelah kanan rumah saya itu ada seperti jalur yang hanya muat untuk 1 orang.
Jadi sama tetangga itu gak rapat-rapat banget lah. Ada sekatnya gitu ya antara rumah satu ke rumah yang lainnya. Kejadiannya sekitar jam 12 sampai jam 3 pagi. Kamar saya itu ada di lantai 2 rumah. Jadi pada jam 12 seperti ada yang mau membuka garasi dengan paksa. Kakak tahu lah ya, pintu besi yang mau dibuka paksa pasti berisik banget. Aku langsung turun ke bawah dan menyalakan lampu dan membuka pintu. Saya tidak melihat siapa-siapa. Lalu saya seperti mendengar ada orang yang memaksa membuka pintu belakang rumah. Saya melihat dengan jelas pegangan pintu itu seperti ada yang menekan dari luar. Lalu saya langsung lari ke pintu belakang. Ke pintu belakang dan membuka kunci pintu dan menyalakan lampu. Dan saya tidak melihat apa-apa juga. Lalu mental saya pun ciut di situ. Saya langsung gak berani balik ke kamar dan langsung ke ruang TV. Lalu saya menyalakan TV biar saya gak kepikiran kejadian tadi. Jadi di ruang TV itu di bagian kanannya dekat jalur yang aku bilang di atas tadi ada jendela. Kakak tahu lah kalau tanah becek, injak pasti menimbulkan suara. Jadi aku seperti mendengar ada orang lari di balik jendela itu. Kagetlah aku. Dalam posisi aku masih kaget seperti ada yang membisikkan aku. Suaranya itu lirih dan serem banget. Dia ngomong, "Tolong Om Yoga." Aku langsung kaget dan spontan lihat ke belakang. Aku gak lihat apa-apa. Larilah aku ke kamar sepupu. Mereka langsung buka ini pintu dan aku langsung masuk dan bilang ke mereka kalau aku mau numpang tidur di kamar mereka. Dan aku gak ceritain hal yang aku alami ini. Dan singkat cerita, pas aku sama ibu aku gantian jaga nenek di rumah sakit, aku selalu diganggu dan selalu dapat bisikan yang sama. Setelah beberapa hari aku mengalami hal mistis ini dan anak pertama dari nenek aku ini juga gak datang-datang untuk menjenguk nenek. Jadi pada saat aku gak jaga nenek di rumah sakit, aku dipesani sama nenek untuk buat datang ke rumahnya Om. Aku ketok pintunya gak ada jawaban. Lalu aku intip lah dari sela-sela atas jendela. Alangkah kagetnya aku melihat Om aku terlentang di rumah tamu dan banyak cairan hitam mengelilinginya. Aku langsung minta bantuan ke warga sekitar buat mendobrak pintu rumah Om. Setelah pintu terdobrak, langsung kecium bau bangkai yang teramat sangat. Lalu begitu saya masuk, saya melihat Om saya sudah mulai membusuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dibawalah Om saya ke rumah sakit. Ternyata Om saya sudah meninggal lebih dari 5 hari karena tersetrum listrik. Kenapa tidak ada yang tahu kalau Om saya sudah meninggal? Karena dia sudah berpisah lama dan hanya tinggal sendiri. Jadi saya langsung berpikir selama ini yang meminta tolong itu Om saya. Lalu Om saya pun dikuburkan pada hari itu juga. Dan setelah Om saya ditemukan dan dikuburkan, saya tidak mengalami gangguan lagi hingga sekarang. Begitulah cerita mistis yang saya alami, Kakak. Maaf ya kalau ceritanya mutar-mutar, soalnya nilai bahasa Indonesia saya jelek. Semoga bisa masuk di podcast cerita horor. Terima kasih, Kakak. Oke. Thank you, siapa namanya? Yoga. Buat ceritanya. Ceritanya ini sangat menyedihkan ya. Sedih tapi serem juga gitu. Ya itu tadi sih bisa jadi karena jenazahnya belum ditemukan sama orang. Akhirnya dia kayak
menghantui orang terdekat, salah satunya keluarga. Tapi yang gak habis pikir, kenapa orang sekitar atau tetangganya gak mencium bau busuk gitu loh. Kan aneh. Jadi aku punya cerita nih. Aku pernah diceritain sama salah satu teman kerja aku. Dia punya bapak. Kebetulan sama dengan cerita si Yoga, bapaknya ini udah pisah sama ibunya. Nah, si teman aku ini tinggal sama ibunya di Malang, sedangkan bapaknya ini tinggal sendiri sebatang kara di Surabaya. Tapi sesekali temanku ini hampirin bapaknya gitu loh, karena temanku ini dulu sekolah di Surabaya. Nah, pada suatu hari karena si temanku ini lagi libur sekolah, karena waktu itu dia tidurnya di asrama, alhasil dia mau ngunjungin bapaknya gitu. Nah, pas nyampe ke rumah itu tiba-tiba tuh dia ngecium bau busuk. Dipikirnya itu bangkai tikus. Dicari-cari dulu di sekitaran deket selokan rumah, tapi nggak ketemu tuh bangkainya. Nah, pas dia gedok pintunya itu, katanya nggak ada jawaban dari dalam. Ya dia mikirnya itu, oh mungkin bapaknya masih keluar gitu kan, masih kerja atau apa. Ya udah, dianya itu masih nyari bangkai-bangkai tikus itu. Ditunggu sampai malam, itu bapaknya nggak pulang. Nah, alhasil dia itu ngedobrak pintu rumahnya, dan pas didobrak, dia langsung kayak refleks nutup hidungnya karena aroma busuknya itu sangat menyengat. Dan pas dicek di dalam, ternyata bapaknya itu udah meninggal di dalam kamar mandi, keadaannya sudah membusuk. Itu badannya udah membengkak, badannya bapaknya teman aku ya itu udah membengkak banget, biru, terus keluar cairan-cairan sama kayak ceritanya Yoga, keluar cairan hitam dan udah nggak bisa dikenalin gitu. Katanya sih diagnosanya itu meninggalnya karena serangan jantung. Nah, kenapa kok tetangganya ini nggak bisa nggak ngehampirin nih atau nggak ngecium bau busuk? Sebenarnya tetangganya itu ngecium, tapi mungkin karena rasa acuh tak acuh ya, apa ya? Katanya sih di kehidupan di dekat rumahnya itu kayak tetangganya itu masa bodoh. Bukan masa bodoh sama bapaknya, tapi emang rata-rata emang masa bodoh sendiri-sendiri gitu. Jadi rasa rukun tetangganya itu nggak ada. Makanya perlunya kita berukun tetangga itu loh. Kalau misalnya ada kejadian darurat itu tetangga bisa nolongin. Ya, semoga arwah amal ibadahnya omnya Yoga diterima di sisi Allah ya. Nih juga aku juga mau minta maaf nih ya. Gua mau selingin dulu nih. Karena kemarin itu gua ngebacain komentar-komentar yang ada di Spotify sama di Noise. Banyak ada beberapa netizen nih yang komentarin bahwa gue gak bisa ngehargain cerita orang. Gue suka ngatain cerita orang. Dan juga dia ngatain kalau bacaan gue masih belepotan. Nih dia belum tahu. Berarti dia gak pernah dengerin dari episode awal nih ya. Karena gue udah pernah sering banget ngomongin kenapa kok gue suka komentarin. Nah kan belepotan kan, dikatain nih nanti ya. Ngomentarin cerita dari pendengar itu kenapa? Karena emang konsepnya itu dari awal itu kayak gitu. Gue suka komentar, dan komentar gue tuh apa adanya. Kalau gue bilang ceritanya serem ya serem, kalau bilangnya nggak serem ya nggak serem. Nah, kenapa kok belepotan aku ngebacainnya? Karena setiap ada cerita masuk, gue gak pernah yang namanya untuk mengkoreksi atau ngebaca dulu terus dikoreksi tanda bacanya. Enggak. Karena apa? Karena gue gak suka. Gue suka apa adanya. Gue suka kalau cerita udah masuk, ya udah gue bacain pas waktu rekaman. Kenapa kayak gitu? Ya biar horornya kerasa, dapet. Kalau gue bilang serem, serem anjir. Coba kalau misalnya gue udah baca, terus gue bilang serem nih ceritanya, terus gue bacain lagi,
ya spontanitas seremnya itu udah nggak ada. Kayak chemistry-nya tuh udah nggak ada. Makanya itu alasanku kenapa gue ngebacanya belepotan. Karena kebanyakan orang kalau ngirim cerita tuh ada yang tanda bacanya bagus, ada yang enggak. Akhirnya belepotan, coy. Kalau emang lu pada nggak suka sama podcast aku ya nggak apa-apa, di skip aja, nggak usah didengerin gitu. Gue bukan baper, gue bukan marah, gue bukan apa, enggak. Gue pengen ngejelasin aja nih biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen kenapa gue suka komentarin pedes nih cerita orang. Bukan gue nggak ngehargain, tapi emang gitu konsepnya. Kalau emang misalnya banyak yang udah tahu kayak gitu dari kemarin coy, nggak ada yang ngirim cerita beneran dah. Tapi ini cerita udah banyak yang masuk. Bahkan hari ini masuk 10 cerita. Oke guys, kurang lebihnya kayak gitu ya. Baper lu? Enggak, ngapain gue baper? Oke lanjut, cerita kedua. Cerita kedua ini datang dari siapa nih? Dari Irfan. Nggak ada judulnya. Jadi langsung kita bacain ceritanya ya. Ini dari DM. Halo Kak Ana, salam kenal. Aku Irfan, pendengar lama dari podcast kisah horor. Biasanya aku cuma jadi pendengar aja Kak. Tapi untuk kali ini kayaknya aku pengen nulis beberapa pengalaman horor aku waktu kecil. Iya. Kenapa waktu kecil? Soalnya pas udah gede malah gak pernah sama sekali nemuin hal-hal horor lagi. Jadi cerita pertama, waktu aku masih kelas 6 SD, kan suka ngaji gitu ke kampung sebelah. Karena di kampung aku gak ada guru ngaji waktu itu. Jarak antara rumah di kampung aku itu gak berjauhan Kak. Dan masih banyak kebun kosong gitu. Dan area persawahan. Biasanya aku berangkat ngaji bertiga sama teman aku. Si Erik, teman sekelas aku, dan Kak Arif, kakak kelas aku. Suatu hari teman aku itu dua-duanya gak berangkat ngaji. Tapi karena ibu aku nyuruh aku buat tetap berangkat, ya udah, aku berangkat aja. Walaupun sebenarnya takut juga pas pulangnya gimana. Ya udah tuh, aku berangkat ngaji Kak. Dari jam 5 sampai habis isya. Jam 8-an. Pas mau pulang, temen aku bercanda gini. Kamu gak takut pulangnya sendiri? Ntar ada yang nemenin loh. Aku jawab aja, ya gak apa-apa ditemenin. Malahan enak jadi gak sendiri. Ya udah tuh, aku pulang karena pengajian juga udah pada bubar. Aku pulang sendiri Kak, dari masjid ke rumah. Ada kali 4 kilometer. Sebelumnya masih banyak rumah-rumah gitu. Tapi pas udah mau sampai ke rumah, jalannya emang perkebunan dan sepi banget. Pas di satu tanjakan yang katanya emang angker. Di sana juga ada bekas tempat mandi warga gitu yang udah gak kepake. Dan ada pohon manggis gede gitu. Auranya udah gak enak banget Kak. Tapi aku paksain aja jalan santai. Karena takut, aku langsung lari aja. Tapi pas lari rasanya berat banget. Kaki aku serasa ada yang megangin gitu. Ditambah ada suara anak ayam di belakang aku. Wah gila sih. Aku sampai nangis Kak. Dan aku lari sampai rumah. Pas udah sampai rumah, aku langsung gedor-gedor pintu rumah. Ibu bingung kenapa aku nangis. Tapi aku gak kasih tahu karena masih kaget juga. Besok ya baru aku cerita dan ibu malah ketawa aja. Oke. Thank you, siapa tadi namanya? Lupa deh. Irfan ceritanya ya. Nih Irfan punya podcast juga nih. Namanya podcast Milanisti. Wah, ini Milanisti kayaknya podcast bola.
ya bagi pencinta bola nih, bola terutama klub AC Milan nih, wajib nih dengerin Milanisti. Oh. Ceritanya lumayan serem. Ya, itu biasanya suatu omongan itu bisa jadi kenyataan ya. Kayak gini nih ceritanya. Kayak gua nih. Kayak dulu gua pernah cerita kalau ada suara ketawa kuntilanak di kamar sama ada sekelebat bayangan putih di depan kamar, posisi pintu kamar kebuka. Aku nggak pernah nutup pintu kamar selama ini. Ya itu, sok-sokannya aku. Kok nggak ada penampakan ya di sini ya? Kok nggak ada gini ya di sini ya? Nggak taunya muncul deh. Tapi emang sih ya, kan gue sukanya cerita horor nih, ngeceritain horor. Apalagi sendirian rekamannya di tengah malam. Nah, katanya sih sesuatu hal setan ya, dalam dunia setan kita ceritain nih, kita obrolin, itu bakalan datang. Karena kayak kita ngobrolin setan itu kayak ngundang mereka untuk ikut nimbrung buat ngedengerin cerita bareng gitu. Kayak gitu guys. Nah ini sama nih, kayak gitu. Lo nggak takut nih pulang sendirian, ntar ada yang nemenin lo. Tiba-tiba dia nyeletuk. Ya nggak apa-apa, kan enak ada yang nemenin. Nggak taunya ditemenin beneran dong. Wah, anak ayam, suara anak ayam. Pada tahu semua kan kalau kita ngedenger suara anak ayam, padahal di situ nggak ada anak ayam. Ya jelas itu adalah kuntilinik yang datang. Anak ayam, anak bebek, sama satunya apa ya? Lupa. Pokoknya katanya anak ayam, anak bebek itu katanya itu suara kuntilanak. Kuntilanak itu ada di sekitar kita. Dan itu katanya suara ketawanya kuntilanak yang menyerupai anak bebek atau anak ayam. Jadi nih buat teman-teman semua, kalau kalian pas posisi malam hari, entah itu di rumah, entah itu di kebun, entah itu di jalan, ngelewatin sawah-sawah, gelap, dan tiba-tiba kalian ngedengar suara anak ayam atau anak bebek, hati-hati deh. Pasti kuntilanak itu sedang nemenin kalian saat ini. Wah, serem coy. Serem? Gue belum merasakan merinding-merinding disco ini ya. Jadi kita lanjut ke cerita ketiga nih, cerita terakhir. Cerita terakhir ini datang dari yang namanya Aulia. Tapi nama IG-nya cowok. Aneh. Oke. Halo Kak. Namaku Aulia. Aku ingin berbagi sedikit cerita horor semasa di sekolah. Kejadian ini terjadi saat aku kelas 1 SMP. Pada saat aku kelas 1 SMP, aku tuh malas ke sekolah. Aku selalu kena marah atau ditegur oleh guru-guruku. Pada suatu hari atau hari Selasa itu adalah hari jadwal piketku untuk ngebersihin kelas. Aku datangnya masih pagi banget. Dan di situ yang ada cuman aku dan pembersih sekolah aku. Aku masuk kelas dan membersihkan kelas, mengatur kursi dan meja, dan membersihkan papan tulis. Kebetulan kelas aku berada di ujung dekat dengan pohon mangga. Sebenarnya udah ada anak SMA yang datang. Tapi gedung SMA sama SMP pisah. Gedung SMP itu di belakang dan gedung SMA itu ada di depan. Saat aku sedang menghapus tulisan di papan, aku ngeliat ada guru lewat depan kelasku. Dia itu kayak jalan ke bawah. Aku kaget dan bilang, "Loh, Pak John." Terus dalam hatiku, Pak John habis dari mana ya? Kan cuman aku sendiri muridnya datang. Terus tiba-tiba aku keingat kalau saat itu Pak John sebenarnya nggak ada kelas karena hari Selasa kami cuma belajar matematika, IPA, dan agama. Sedangkan Pak John guru IPS. Aku tidak memikirkan hal aneh di situ. Aku tetap menghapus tulisan di papan tulis dan akhirnya selesai.
Aku turun ke bawah buat beli minum di warung depan. Terus aku nanya ke penjaga sekolah. Aku bilang, "Pak, kok Pak John hari ini masuk? Kan dia gak ada kelas hari ini." Penjaga sekolah pun jawab, "Loh, Pak John emang gak datang?" Aku bilang dong, "Tapi tadi Pak John turun loh Pak." Penjaga sekolah bilang, "Hayalan mungkin dek." Aku pun naik dan pas di tangga aku tuh ngeliat Pak John lagi. Dia sambil senyum lihat ke aku. Terus dia bilang, "Kamu mencari saya?" Dan aku kaget terus kejatuh dari tangga. Abis itu pingsan dan kebangun di UKS. Teman-temanku nanya, "Aul, kok lu bisa jatuh sih?" Karena aku gak mau nyeritain ke mereka, aku bohong dan aku bilang, "Tadi gak sengaja kepleset." Dan pada akhirnya kalau hari piket, aku gak mau datang sendirian lagi. Oke, cerita terakhir dari Aulia. Ini bisa dibilang judulnya adalah melihat sosok guru hayalan. Ya itu ya. Kayaknya lu halu deh Aul. Ya sekarang kan gini ya. Lu kan sekolah di SMP. SMP itu kan pasti banyak kelasnya. Ada kelas 1, 2, dan 3. Satu kelas, maksudnya ya kelas 1 biasanya itu ada beberapa kelas. Ada kelas A sampai kelas I. Ya biasanya kayak gitu. Gue kelas di SMP dulu kelas 1 tuh kelas 1, 2, 3 itu ada kelas A sampai kelas I. Jadi kelas 1 ada 9 kelas, kelas 2 ada 9 kelas, kelas 3 ada 9 kelas. Totalnya ada 27 kelas. Nah, kan satu kelas, misalnya nih, Aul kelas 1A. Kan ada kelas B, C, D, E sampai I. Dan kelas 2, 3 itu pasti kan ada pelajarannya sejarah, IPS ya kan. Kan gak mungkin kelas lu doang yang ada pelajaran IPS gitu loh. Jadi ya kemungkinan itu emang Pak John, bukan setan. Terus mungkin si tukang penjaga sekolahnya itu mungkin dia nggak ngelihat kali Pak John dateng, makanya mungkin hayalan deh gitu. Karena dia emang nggak ngelihat sebenarnya Pak John udah dateng. Ya kali aja Pak John itu nginep di sekolah atau kayak gimana, kan kita nggak tahu ya. Apalagi kan jam 6 itu kan siswa harus diwajibkan datang ke sekolah. Ya siapa tahu karena Pak John ini masih banyak kerjaan, atau mungkin dia menjadi guru yang tauladan, dia datangnya pagi-pagi coy. Itu ya mungkin itu Pak John sebenarnya ya, bukan setan. Ya karena pelajaran IPS itu nggak hanya satu hari toh, pasti setiap hari itu ada, dan itu pasti di beda-beda kelas gitu loh guys. Ya Aul ya, lu halu. Silakan netizen berkomentar. Gue suka tuh ya ngelihat komentar-komentar para netizen yang sangat tidak terima kalau gue komentarin cerita orang. Ya kalau misalnya nggak mau dikomentarin ya udah, nggak usah dengerin podcast kisah horor, nggak usah kirim cerita ke podcast kisah horor. Ada podcast horor lainnya tuh yang lebih bagus tuh, ada podcast malam. Ya ada podcast senior, podcast itu ya. Gitu guys. Oke, menurut kalian nih dari cerita 1, 2, 3 paling serem itu cerita yang mana? Kalau gue sih cerita pertama ya. Itu sebenarnya bukan serem tapi kayak sedih banget, karena kita ditinggal sama orang terdekat dan menemukan jenazahnya dalam keadaan yang tidak wajar. Itu sangat sedih banget ya. Gitu, sampai si arwah omnya ini minta tolong untuk segera ditemuin jenazahnya biar dikebumikan secara layak. Itu serem banget ya gitu. Jadi menurut gue sih cerita pertama sih. Tapi kalau menurut kalian cerita keberapa nih cerita horornya?
Nah, kalau kalian punya cerita yang serupa nih dengan cerita-cerita dari teman-teman yang udah ngirim, kalian bisa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Reso. Kalau Pogo udah nggak ada lagi, Pogo udah out, gitu ya. Jangan lupa subscribe Podcast Kisah Horor di Noise dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Jangan lupa kasih bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor agar aku bisa semangat lagi untuk ngomporin netizen ya. Terus menurut kalian di episode kali ini enak nggak kalau nggak pakai backsound? Kalau misalnya enak nih, seterusnya gue nggak pakai backsound nih ya. Tapi kalau nggak enak ya, gue bakal belajar lagi untuk ngedit podcast ya. Kemarin ada yang ngomen nih di Noise itu. Kak, ada metode yang paling bagus yaitu pengeditan. Nah, salahnya dia ngedengerin dan komen di episode pertama. Ya tahu sendiri kan, episode pertama itu acak-adul, nggak jelas, dan gue masih otodidak nih. Baru episode 100 sampai 239 gue punya editor, dan sekarang gue gak punya editor lagi karena emang PNE udah nggak ada, jadi gue nggak di bawah naungan network lagi gitu. Bukan karena gue ini ya dipecat ya, enggak, emang semuanya aja, semua podcaster di bawah naungan itu udah nggak ada gitu guys. Jadi gue nggak punya editor sekarang. Kalau mau nyewa editor, gue masih belum mampu ya untuk bayar editor. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor untuk sampai detik ini di tahun 2023. 3 tahun podcast Kisah Horor mengudara untuk menemani kalian semua. Jangan bosan-bosan ngedengerin podcast Kisah Horor dan sampai jumpa.